yang kedua, kami akan menjelaskan dan menunjukkan bagaimana cara mengakhiri program Microsoft Word. Nah, untuk mengakhiri program Microsoft Word, setelah tadi kita kan memulai atau mengaktifkan. Nah, untuk mengakhiri, kita klik menu file terlebih dahulu, lalu pilih exit, atau juga bisa tekan close pada kanan atas program Microsoft Word. Jadi bisa menggunakan dua cara ya teman-teman. Yang pertama bisa menu file, klik menu file lalu pilih exit, atau juga langsung bisa tekan close pada kanan atas, pojok kanan atas program Microsoft Word. Jadi mudah ya teman-teman ya. Nah, untuk poin selanjutnya mengenai pengenalan tampilan Microsoft Word akan dijelaskan oleh rekan saya Rizka. Persilakan. Baik, terima kasih Mas Randy. Langsung saja, sekarang kita masuk pada pengenalan pada tampilan Microsoft Word ya. Kita mulai pada kiri atas terlebih dahulu. Nah, di situ ada Quick Access Toolbar. Di Quick Access Toolbar ini berisi perintah-perintah cepat atau ikon-ikon yang bisa untuk di sini ada save, kemudian ada undo dan juga redo. Nah, kemudian di tengah itu ada dokumen 1, ada tulisan dokumen 1 Microsoft Word Product Activity. Nah, itu nama dokumen yang bisa kita ganti pada saat bisa kita ganti dengan merename nama file. Kemudian di pojok kanan atas itu terdapat kontrol jendela yang digunakan untuk mengontrol jendela. Ada exit, ada minimize, dan juga terkadang ada maximize ya. Kemudian di bawahnya ada tab menu ribbon. Di tab menu ribbon ini banyak sekali tab-tab menunya, yaitu ada file, ada home, insert, page layout, reference, mailings, review, view, dan lain sebagainya yang bisa ditambahkan secara manual. Yang pertama ada file. File ini berfungsi untuk kita sebentar Rizka, sebentar. Yang kelompok 1 silakan di on kan semua kameranya ya, supaya tahu siapa saja kelompoknya. Tadi Randy, Rizka, siapa lagi satunya, silakan di on kan untuk kameranya. Silakan dilanjut Rizka. Ada perintah save itu untuk menyimpan, kemudian save as ada PDF, open, dan close. Nah, ini untuk biasanya kita kalau mau ngeprint, mau mencetak hasil dokumen kita, itu bisa di print dan mengaturnya. Kemudian ada home. Home ini untuk pengaturan tulisan. Pengaturan tulisan ada yang namanya font size, ada font, kemudian kita bisa mencetak tebal tulisan dengan bold dan lain sebagainya. Kemudian ada insert. Insert itu artinya menyisipkan. Nah, ketika kita ingin menyisipkan tulisan, ini menyisipkan tabel lah, itu ada di menu insert. Ada header and footer, biasanya untuk membuat copy. Kemudian ada page number. Kemudian ada simbol, bisa menyisipkan simbol-simbol yang tidak ada di keyboard. Kemudian lanjut ke page layout. Page layout ini digunakan untuk mengatur atau
menyeting lembar kerja, kertasnya. Kita atur kertasnya. Lah, di situ ada margin, ada orientation, itu bisa diganti landscape atau portrait sesuai kebutuhan. Kemudian ada size, ukuran kertasnya, ada kolom untuk mengatur kita mau menjadi tulisan itu menjadi 2 kolom atau 3 kolom atau hanya 1 kolom. Kemudian ada page border. Page border ini garis pinggirnya gitu. Nah, kemudian ada reference. Reference ini digunakan kita untuk menambahkan referensi. Biasanya di sini kita bisa langsung manual ya. Nah, itu ada style-stylenya. Ada SAP style dan lain-lainnya. Nah, biasanya kalau kita menginstal Mendeley itu nanti keluarnya di reference. Kemudian ada mailings. Mailings ini digunakan untuk kalau kita mau surat menyurat. Misalkan salah satunya ya, kita bisa aplikasikan saat membuat sertifikat. Nah, saat membuat sertifikat itu kita bisa masukkan list nama-nama yang ada di Excel melalui itu select recipient, kemudian bisa kita insert merge, kemudian di preview result. Nah, kemudian ada review, ada menu review. Review ini kita gunakan untuk mengkoreksi ulang tulisan kita, menambahkan catatan, misalkan di new comment itu. Kemudian ada view. Nah, view ini bisa kita itu ada icon zoom untuk menzoom. Nanti ada menunya sendiri zoom ya. Kemudian kita turun ke bawah, di situ ada vertical ruler, ada horizontal ruler, dan ada vertical ruler. Nah, itu ruler vertikal dan horizontal digunakan untuk mengatur spasi. Kalau horizontal itu mengatur spasi, baris, kolom, maksudnya yang berbentuk horizontal, yang vertikal untuk mengatur spasi secara vertikal. Kemudian ada vertical scroll yang sebelah kanan, itu untuk menggeser halaman. Baik, kemudian di bawahnya lagi itu ada zoom yang sebelah kanan bawah ya, zoom. Kemudian sebelahnya itu ada mode yang bisa kita atur sendiri. Ada web mode, kita bisa tampilkan tulisan kita dalam bentuk web mode atau read mode seperti itu. Kemudian yang sebelah kiri itu ada page 1 of 1. Itu artinya kita berada di lembar pertama of 1. Nah, itu jumlah seluruh halamannya ada berapa. Kemudian words itu jumlah kata yang sudah kita tulis, jumlah kosakata yang sudah kita tulis. Kemudian ada English US. Nah, itu bahasa yang nantinya itu berpengaruh pada bahasa koreksi ya. Bahasa koreksinya nanti menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu bisa diatur dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sudah, terima kasih. Sekian pengenalan tentang Microsoft Word. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan kita Randy. Baik, terima kasih Rizka atas penjelasannya. Kita akan beralih ke poin selanjutnya, yaitu poin 1.3 mengenai memulai Microsoft Word. Nah, untuk memulai Microsoft Word, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana membuat dokumen baru. Ini mungkin juga sudah tidak asing bagi teman-teman. Jadi, untuk membuat dokumen baru, teman-teman bisa klik tab file, kemudian klik new. Jadi di pojok kiri itu bisa klik tab file, kemudian klik new, dan pada available template klik blank document.
di situ nanti akan ada pilihan itu, jadi tinggal pilih blank dokumen. Di situ teman-teman sudah bisa membuat dokumen baru. Jangan lupa diklik terus create. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau teman-teman ingin membuat dokumen menggunakan template, karena biasanya itu Word itu memiliki Microsoft Word itu memiliki beberapa built-in template yang mana bisa digunakan teman-teman, semisal teman-teman mau menggunakannya untuk seperti dokumen agenda, resume, kartu bisnis, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman itu bisa klik new terlebih dahulu pada tab file. Nah, nanti pada template yang tersedia teman-teman bisa langsung memilih. Jadi di sini ada built-in template yang memang sudah bisa teman-teman langsung akses. Jadi di situ di bagian atas itu nanti ada available template yang mana built-in template. Jadi scroll lagi ke atas bawah. Nah, nanti teman-teman, di situ ya, di home itu ya, di available template. Nah, di situ kan ada beberapa pilihan template ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung pilih saja template yang mau teman-teman gunakan. Saya kasih contoh pakai template blog post. Jadi teman-teman mau membuat microblogging mungkin, jadi teman-teman bisa menggunakan template ini. Jadi tinggal klik lalu create saja. Nah, di situ itu merupakan untuk yang paling atas itu, jajaran paling atas barusan adalah template-template yang terdapat pada built-in template yang bisa langsung teman-teman akses dan gunakan. Nah, jadi itu sudah berbentuk template ya teman-teman ya, dokumennya bukan seperti Word pada biasanya. Nah, tetapi teman-teman kalau mau menggunakan office.com template, dalam artian ada lebih banyak variasi, jadi dibagi di baris kedua sampai ke bawah itu ada lebih banyak variasi, teman-teman juga bisa menggunakan itu, tetapi harus mendownload terlebih dahulu. Jadi di situ ada banyak variasi ya teman-teman ya, lebih beragam, jadi teman-teman bisa memilih, tapi harus mendownload terlebih dahulu untuk menggunakannya. Oke, apakah di situ bisa terdownload, Mbak Munji? Kalau semisal tidak bisa, jadi kurang lebih sama ya teman-teman ya. Mohon maaf untuk ini belum support untuk mendownload dari template-nya. Oke, jadi karena tidak bisa mendownload, jadi kami tidak bisa menampilkan. Tapi intinya teman-teman harus mendownload. Ya, Bapak, lanjut Randy. Setelah itu teman-teman tinggal membuka. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya kalau mau menggunakan template. Nah, kita beralih selanjutnya bagaimana kalau kita mau membuka dokumen. Jadi kalau membuka dokumen, misal teman-teman itu udah punya dokumen banyak di file laptop atau komputer dan ingin mencari dokumen yang ingin teman-teman buka kembali, bisa klik tab file, kemudian klik open. Jadi terus pada panel kiri dari kotak dialog open, klik drive atau folder yang berisi dokumen. Jadi teman-teman diingat-ingat saja ada di bagian folder mana dokumen yang teman-teman buka, jadi tinggal diklik saja. Atau seperti biasa kalau ingin memudahkan, teman-teman bisa langsung saja search langsung itu di langsung ketik dan search di bagian bawah itu. Jadi teman-teman ketik saja nama filenya, nanti langsung muncul dokumen yang teman-teman cari. Begitu. Itu adalah cara bagaimana membuka dokumen. Dan untuk poin terakhir selanjutnya mengenai orientasi halaman akan disampaikan oleh Munji. Silakan.
Andi untuk waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin 1.4 tentang orientasi halaman. Nah, di sini yang poin pertama yaitu tentang mengubah orientasi halaman atau bisa disebut juga dengan model dari halaman lembar kerja yang akan kita kerjakan. Jadi dalam Microsoft Word ini ada dua orientasi atau dua bentuk halaman yang bisa kita ubah. Yang pertama ada portrait, yang kedua ada landscape. Untuk mengubahnya kita hanya perlu mengklik pada menu backlight dan di group text tool itu akan ada icon orientation. Bisa diklik dan bisa dipilih ingin menggunakan halaman portrait atau ingin menggunakan halaman landscape. Kemudian jika ada bagaimana jika saya ingin menggunakan halaman pertama menggunakan orientation landscape dan yang kedua menggunakan portrait, apakah bisa? Tetap bisa. Caranya yang pertama, jika di halaman pertama kita ingin menggunakan orientation portrait dan yang halaman kedua kita menggunakan landscape, bisa dengan kita tekan dulu untuk halamannya. Sebentar. Nah, di halaman kedua kita bisa mengaturnya dengan cara kita mengklik tanda bawah text-tube. Di text-tube sini kita klik dan di menu margin, di tab margin ini kita bisa lihat di paling bawah sendiri itu ada apply. Sebelumnya kita pilih dulu orientasinya mau apa, portrait atau landscape. Yang kedua karena kita menggunakan landscape, kita klik landscape. Kemudian kita pilih untuk apply itu kita pilih untuk yang display forward. Jadi di sini maksudnya kita akan menerapkan landscape untuk halaman selanjutnya ini. Kemudian langsung saja kita klik OK. Nah, di sini sudah berbeda. Untuk halaman pertama orientasinya berbentuk portrait, sedangkan yang kedua berbentuk landscape. Itu untuk mengubah orientasi halaman. Kemudian yang kedua itu ada backtrack. Itu sudah saya praktekkan ya tadi, yaitu untuk menyisipkan halaman atau menambahkan halaman itu bisa kita buka di text layout juga, dan di grup text tool ada icon break. Nah, di sini kita bisa memilih apa kita memilih jenis apa. Nah, di sini ada kita bisa saja untuk menambahkan halaman yaitu break. Nah, di sini telah menambahkan satu halaman lagi. Kemudian bagaimana untuk menghapus halaman atau break ini? Kalau kita seperti manual seperti biasanya, kita tinggal arahkan kursor di paling atas aja, kemudian kita klik fix hapus seperti ini. Kita klik hapus, maka halaman yang sudah kita buka tadi akan hilang dengan sendirinya. Seperti kita hanya perlu mengeklik atau memencet tombol hapus pada keyboard kita. Nah, halaman 2 dan halaman 3 sudah hilang. Seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mas Ren. Baik, terima kasih. Kurang lebih itu tadi penjelasan dari kami kelompok 1 terkait poin dari 1